Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Halo teman-teman sekalian, kapanpun dan dimanapun kalian berada, semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzil Adhib. Nomor induk mahasiswa 2201 0401 0122. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas middle test mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos tentang mind mapping atau peta konsep materi ilmu dakwah. Sebelumnya, saya telah mempersiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan di video kali ini. Baik, bab yang pertama tentang objek studi ilmu dakwah. Kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu landasan ontologis dakwah. Landasan ontologis dalam dakwah Islam adalah pemahaman atau pengkajian tentang keapaan atau tentang wujud hakikat dakwah Islam dalam mengkaji problem ontologis dakwah yang juga menjadi perhatian filsafat dakwah selain ilmu-ilmu lainnya. Baik, pembahasan yang kedua yaitu landasan epistemologis dakwah. Landasan epistemologis dakwah adalah usaha manusia untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber, serta validita pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan dakwah sebagai subjek bahasan atau titik tolak berpikir. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu tentang landasan aksiologis dakwah. Landasan aksiologis ilmu dakwah adalah nilai-nilai kebenaran teologis yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang harus diimplementasikan dalam realita kehidupan sosial, sehingga nilai-nilai tersebut menjelma sebagai rahmatan lil alamin. Sekarang kita memasuki bab yang kedua, yaitu tentang relasi ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu lainnya. Kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang signifikasi ilmu dakwah. Para pelaku dakwah di masyarakat banyak yang mengembangkan dakwah hanya melalui metode ceramah dan masih berkutat pada model-model dakwah yang telah berjalan bertahun-tahun dan belum menunjukkan perubahan yang berarti. Nah, untuk itulah ilmu dakwah lahir sebagai jawaban atas pelaksanaan dakwah yang asal jalan. Manfaat ilmu dakwah secara langsung dapat ditunjukkan oleh metode partisipatif. Dalam metode ini, antara pendakwah dan mitra dakwah melebur menjadi satu. Pendakwah adalah ilmuwan dakwah dan ilmuwan dakwah adalah pendakwah. Tujuan ilmu dakwah model ini bukanlah teori, melainkan pemberdayaan dan kesadaran masyarakat. Intinya, signifikasi ilmu dakwah erat kaitannya dengan paradigma masyarakat. Pandangan masyarakat akan diarahkan kepada nilai-nilai positif yang berasal dari Islam. Dalam hal ini, dakwah Islam diperlukan keberadaannya bagi perkembangan masyarakat yang sedang berubah tata nilainya, agar mereka bisa mengenal dan berpikir bagaimana dapat bertindak dengan ajaran Islam. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Ilmu bantu dalam ilmu dakwah adalah ilmu yang bisa dipinjam teorinya untuk mengembangkan teori-teori dakwah atau memahami hakikat dakwah. Ilmu dakwah tidak berdiri sendiri, melainkan sangat erat hubungannya dengan ilmu-ilmu lain yang sudah lahir terlebih dahulu, yang merupakan ilmu bantu dalam ilmu dakwah. Hal ini berkaitan dengan aktivitas dakwah itu sendiri yang ditujukan bagi manusia secara umum. Ilmu bantu yang pertama yaitu ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu keislaman. Ilmu dakwah sendiri membahas tentang bentuk penyampaian ajaran Islam, dan inti ajaran Islam adalah akidah, syariah, dan akhlak yang kemudian membentuk sebuah ilmu tersendiri yaitu ilmu tauhid, syariah, dan ilmu akhlak yang disebut dengan ilmu agama Islam. Semua itu merupakan bentuk materi dakwah. Kemudian, materi tersebut digunakan oleh seorang dai untuk berdakwah. Jadi, ilmu agama membutuhkan bantuan ilmu dakwah untuk disampaikan kepada umat manusia agar dapat menerima dengan baik dan diamalkan. Kalau ilmu agama tidak disampaikan, maka ilmu itu merupakan suatu ide belaka yang tidak bisa terwujud dalam kenyataan, serta tidak diketahui orang lain. Ilmu bantu yang kedua yaitu ilmu dakwah dengan sains sosial. Semua disiplin sains sosial dapat membantu pengembangan ilmu dakwah karena sains sosial menerangkan berbagai macam segi kehidupan individu dan sosial secara detail dan terperinci. Ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut. Sebab penyampaian ajaran Islam yang menjadi sarana dalam ilmu dakwah sangatlah kompleks karena menyangkut segi struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial,
dan perubahan sosial seperti yang dibahas dalam sosiologi maupun tingkah laku manusia sebagai pribadi sosial dalam masalah-masalah kejiwaan lainnya seperti yang dikaji dalam ilmu psikologi. Untuk pelaksanaan dakwah itu sendiri, pengetahuan seorang dai yang luas tentang segi-segi kehidupan individu dan sosial tersebut sangat dominan implikasinya dalam menentukan pendekatan dan cara-cara dakwah yang tepat. Tanpa pengetahuan yang demikian ini, dakwah tidak akan mengenal, bahkan tidak akan memiliki pengaruh keagamaan yang berarti bagi individu dan masyarakat yang menerimanya. Baik, ilmu bantu yang ketiga yaitu ilmu dakwah dengan metodologi sains. Dalam hal ini, ada dua disiplin metodologi yang dapat membantu perkembangan ilmu dakwah, yaitu ilmu penelitian dan ilmu logika. Keduanya merupakan perangkat pengembangan sains. Untuk memenuhi syarat sains yang objektif dan bermetode, ilmu pengetahuan sangatlah berguna bagi sains. Begitu pula, ilmu logika diperlukan sains untuk melahirkan kesimpulan yang sistematis dan logis. Keduanya adalah syarat sains. Ilmu penelitian digunakan untuk objek yang empiris, sedangkan ilmu logika dipakai untuk objek yang rasional. Misalnya pada ilmu fikih, hanya memerlukan logika yang diolah menjadi usul fikih, tetapi objeknya sulit ditelaah secara empiris dengan ilmu penelitian. Oleh karena itu, ilmu sains sosial keberatan memasukkan disiplin ilmu yang hanya bisa memakai ilmu logika tanpa ilmu penelitian. Baik, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu tentang paradigma ilmu dakwah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang teori sistem dakwah. Dr. Iskandar Wiryokusumo memberikan definisi sistem sebagai suatu organisasi dari kumpulan komponen yang berhubungan satu sama lain. Jadi, untuk teori sistem dakwah ialah suatu komponen-komponen yang berhubungan dengan tujuan terbentuknya suatu keinginan keberlangsungan dakwah tersebut. Kemudian, dengan pendapat Amrullah Ahmad dalam bukunya yang berjudul Dakwah Islam dan Perubahan Sosial, menjelaskan dakwah Islam sebagai suatu sistem yang memiliki 5 komponen dasar, yaitu komponen input, komponen konversi, komponen output, komponen feedback, dan komponen lingkungan. Nah, untuk mendukung komponen-komponen tersebut, maka diperlukanlah unsur-unsur dakwah, yaitu dai atau subjek dakwah. Dai atau yang sering disebut sebagai pendakwah merupakan orang yang melakukan dakwah. Dalam ilmu komunikasi, pendakwah adalah komunikator sebagai orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Karena dakwah bisa melalui tulisan, lisan, perbuatan, maka penulis keislaman, penceramah Islam, mubalik, guru mengaji, pengelola panti asuhan Islam, dan sejenisnya termasuk pendakwah. Pendakwah bisa bersifat individu ketika dakwah yang dilakukan secara perorangan dan bisa juga kelompok atau organisasi. Mat'u atau objek dakwah. Mat'u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak. Pada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti ajaran Islam. Sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. Muhammad Abduh membagi mat'u menjadi 3 golongan, yaitu golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran, dapat berpikir secara kritis dan cepat dalam menangkap persoalan, yaitu orang kebanyakan yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, serta belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi. Golongan yang berbeda dengan kedua golongan tersebut. Mereka senang membahas sesuatu tetapi hanya dalam batas tertentu saja dan tidak mampu membahasnya secara mendalam. Dalam Al-Quran juga menyebutkan ada 3 tipe mat'u, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Maddah atau materi dakwah. Maddah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mat'u. Hal ini jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah ialah membahas ajaran Islam itu sendiri. Sebab semua ajaran Islam yang sangat luas itu bisa dijadikan maddah dakwah, dan menurut Muhammad Ali Aziz itu pada garis besarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: akidah, muamalah, syariah, dan akhlak. Keseluruhan ajaran Islam yang menjadi maddah dakwah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, penggalian terhadap maddah dakwah ialah penggalian terhadap Al-Quran dan hadis. Karena seluas-luasnya ajaran Islam itu, maka setiap dai harus selalu berusaha dan tidak bosan-bosannya mempelajari Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab lainnya, serta mempelajari keadaan sosial dan masyarakat di sekitar kita. Wasilah atau media dakwah.
Wasilah adalah alat yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan dakwah kepada mitra dakwah dalam ajaran Islam. Dr. Hamzah Yakub membagi wasilah dakwah menjadi 5 macam, yaitu lisan. Ialah wasilah dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Wasilah ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan dan penyuluhan, dan lain sebagainya. Tulisan ialah dakwah berupa buku majalah, surat kabar, surat menyurat, spanduk, flashcard, dan sebagainya. Lukisan ialah berupa kaligrafi, karikatur, dan sebagainya. Audiovisual ialah alat dakwah yang merangsang indera pendengaran atau penglihatan seperti radio, televisi, film, slide, internet, dan sebagainya. Akhlak ialah perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam dan dapat dinikmati serta dimengerti oleh mat'u. Thariqah atau metode dakwah. Dalam bahasa Latin, metode ialah metodus yang berarti cara. Dan dalam bahasa Yunani ialah metodus yang berarti jalan. Dan dalam bahasa Inggris, metode yang berarti metode atau cara. Sedangkan dalam bahasa Arab, metode disebut tarik atau tarikoh. Dengan demikian, secara singkat dapat ditegaskan metode adalah suatu kerangka kerja dan dasar-dasar pemikiran untuk mendapatkan cara-cara yang sesuai dengan tercapainya suatu tujuan. Secara perinci, metode dapat diartikan sebagai cara yang bisa ditempuh atau cara yang jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana, sistem, dan tata pikir manusia. Atsar atau efek dakwah. Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah telah dilakukan oleh dai dengan materi dakwah, wasilah, dan thariqah tertentu, maka akan menimbulkan respon dan efek pada mat'u. Efek dalam ilmu komunikasi bisa disebut dengan feedback atau umpan balik. Umpan balik adalah reaksi dari proses dakwah. Menurut Jalaluddin Rahmat, efek komunikasi dakwah terdiri dari 3 jenis, yaitu efek kognitif, yaitu terjadi jika ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan dipersepsi oleh khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi. Efek afektif, yaitu timbul jika ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak, yang meliputi segala yang berkaitan dengan emosi, sikap, serta nilai. Efek behavioral. Efek ini merupakan suatu bentuk efek dakwah yang berkenaan dengan pola tingkah laku objek dakwah dalam merealisasikan materi dakwah yang telah disajikan dalam kehidupan sehari-hari. Efek ini muncul setelah melalui proses kognitif dan afektif. Dengan kata lain, efek dakwah adalah hasil yang dicapai dengan dakwah yang telah disampaikan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang teori proses dakwah. Ada beberapa tahapan dalam dakwah Rasulullah dan para sahabatnya. 1. Tahap pembentukan atau takwin. Pada tahapan ini, kegiatan utamanya adalah dakwah bilisan sebagai ikhtiar sosialisasi ajaran tauhid kepada masyarakat Makkah. Interaksi Rasulullah SAW dengan mat'u mengalami ekstensi secara bertahap, yaitu dari keluarga terdekat dan kemudian kepada kaum musyrikin. Sasarannya, bagaimana supaya terjadi internalisasi Islam dalam kepribadian mat'u. Kemudian, apa yang sudah diterima dan dicerna dapat diekspresikan dalam gairah dan sikap membela keimanan dari tekanan kaum Quraisy. Hasilnya pun sangat signifikan. Para elit dan massa masyarakat menerima dakwah Rasulullah. Beberapa di antaranya yaitu Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Bilal, Hamzah bin Abdul Muthalib, Abdul Dzar al-Sirari, dan pembuka Quraisy lainnya. Yang kedua, yaitu tahap penataan atau tanzim. Tahap tanzim merupakan hasil internalisasi dan eksternalisasi Islam dalam bentuk institusionalisasi Islam secara komprehensif dalam realitas sosial. Tahap ini diawali dengan hijrah Nabi SAW ke Madinah. Hijrah ini dilaksanakan setelah Nabi memahami karakteristik sosial di Madinah, baik melalui informasi yang diterima dari Mu'ab ibnu Umair maupun interaksi Nabi dengan jamaah haji peserta Bai'atul Aqabah. Dari strategi dakwah, hijrah dilakukan ketika tekanan kultural, struktural, dan militer sudah sedemikian mencekam, sehingga jika tidak dilaksanakan hijrah, dakwah dapat mengalami involusi kelembagaan dan menjadi rapuh. Hijrah dalam proses dakwah Islam menjadi sunatullah. Masyarakat diajak memutus hubungan dari lingkungan dan tata nilai yang di luar dari syariat Islam sebagai upaya pembebasan manusia untuk menemukan jati dirinya sebagaimana kondisi fitrinya yang telah terendam dalam lingkungan yang tidak Islami. Semuanya menunjukkan bahwa tanpa hijrah secara komprehensif, maka kegiatan dakwah akan kehilangan akar alamiahnya, yaitu kembali ke fitri.
Yang ketiga yaitu tahap pelepasan dan kemandirian. Pada tahap ini, umat dakwah atau masyarakat binaan Nabi Muhammad SAW telah siap menjadi masyarakat yang mandiri dan siap dilepaskan dari tahap manajerial. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika haji wada dapat mencerminkan tahap ini dengan kondisi masyarakat yang telah siap meneruskan risalahnya. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang keempat, yaitu tentang macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang macam model pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah penentuan strategi dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dakwah. Penentuan pendekatan dakwah didasarkan atas kondisi mat'u dan suasana yang melingkupinya. Contohnya, dalam masyarakat yang terhimpit ekonomi, maka pendekatan ekonomi lebih tepat daripada psikologis semata. Ada 3 macam pendekatan dakwah. Yang pertama, pendekatan kebudayaan. Dapat diartikan sebagai proses dakwah yang mempertimbangkan keragaman budaya, subjek, objek, serta keragaman penyebab terjadinya gangguan interaksi pada tingkat intra dan antar budaya agar pesan dakwah tetap tersampaikan dengan tetap terpelihara situasi dan kondisi dengan damai. Yang kedua, pendekatan pendidikan. Pendekatan pendidikan ini merupakan kebutuhan dan sekaligus tuntutan masyarakat baik pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Lembaga-lembaga pendidikan berperan penting dalam pembentukan kecerdasan yang bersangkutan dengan kedewasaan wawasan serta pembentukan individu. Yang ketiga, pendekatan psikologis. Merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada perasaan setiap individu. Pendekatan ini adalah berdakwah dengan mencoba mengetahui kondisi mat'u melalui perasaan dan tingkah laku. Pembahasan yang kedua yaitu tentang media dakwah. Media adalah sarana yang digunakan dai untuk menyampaikan materi dakwah. Pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW, lebih banyak menyampaikan dakwah dengan lisan. Namun, tidak boleh dilupakan bahwa sikap dan perilaku Nabi juga merupakan media dakwah visual, yaitu dapat dilihat dan ditiru oleh objek dakwah. Di zaman sekarang, terdapat banyak alat media yang dapat membantu kelancaran dakwah. Media ini terbagi menjadi 2, yaitu media cetak seperti surat kabar, majalah, spanduk, buletin, dan lain-lain. Dan media elektronik seperti televisi, internet, visual, VCD, dan lain-lain. Perkembangan mengenai media dakwah ini memiliki hubungan yang erat dengan upaya eksplorasi dan reinterpretasi terhadap ajaran Islam agar penerapannya sesuai dengan situasi dan kondisi sosial. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang metode dakwah. Metode dakwah adalah suatu cara dalam melaksanakan dakwah agar mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, segala cara dalam menegakkan syariat Islam untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan. Metode dakwah ini sangatlah penting agar dakwah yang kita sampaikan diterima oleh mat'u sehingga mereka akan tergugah untuk mengikuti dakwah kita. Terdapat 3 metode dalam berdakwah, yaitu 1. Metode dakwah bil hikmah. Adalah metode yang menggunakan perkataan yang benar dan pasti, yaitu dalil yang menjelaskan kebenaran dan menghilangkan keraguan. Seorang dai yang ingin menerapkan metode ini diharuskan untuk mampu memilih, memilah, dan menyelaraskan dakwahnya dengan kondisi mat'u atau masyarakat yang menjadi objek dakwahnya, serta menyampaikan risalah syariat Islam dengan argumentasi logis dan bahasa yang komunikatif. Saat menyampaikan dakwah, seorang dai haruslah tanpa ragu-ragu karena sejatinya seorang dai itu harus menguasai ilmu agama sehingga ketika dia menyampaikan dakwah sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, sehingga tidak ada keraguan karena dipastikan benar. Metode ini juga harus menyesuaikan dengan kondisi mat'u. Misalnya, kita berdakwah di depan orang-orang kaya, maka kita menganjurkan mereka untuk senantiasa berbuat baik, bersedekah, menyantuni fakir miskin, dan lain sebagainya. Namun, ketika kita di hadapan orang miskin atau orang kurang mampu, maka dakwahnya menyesuaikan kondisi mereka. Kita ajak mereka untuk bersabar dan berilah motivasi untuk bertahan dalam hidupnya. Seorang dai harus bisa menempatkan diri sesuai dengan kondisi masyarakat. Yang kedua yaitu metode dakwah mauizah. Dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, dan pesan-pesan lainnya yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Metode mauizah hasanah adalah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan nasihat atau membimbing dengan lemah lembut agar mereka mau berbuat baik. Seorang dai berdakwah untuk memberikan bimbingan dengan menceritakan kisah-kisah nabi, wali, orang soleh, dan lain-lain. Sebuah cerita biasanya diakhiri dengan pesan-pesan moral sehingga mat'u yang didakwahi dapat mengambil kesan yang positif untuk mengikuti dakwahnya. Yang ketiga yaitu metode dakwah mujaladah.
Metode ini yaitu metode bertukar pendapat atau berdiskusi. Berbeda dengan jidal yang berarti berdebat, mujaladah lebih kepada diskusi atau Q&A. Oleh karenanya, seorang dai diharuskan menguasai ilmu agama dan kecakapan dalam berbicara supaya dapat menjawab pertanyaan dan persoalan umat Islam. Dakwah mujaladah adalah metode tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara bersamaan yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi, bukti, dan dalil yang kuat. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu macam dakwah. Macam dakwah dalam KBBI disebut juga dengan jenis. Macam-macam dakwah adalah berbagai jenis dakwah yang terbagi dalam 1. Dakwah fardiyah. Dakwah ini hanya berkonsentrasi dengan para mat'u dalam kelompok kecil. Dikarenakan hal ini, seorang dai haruslah memahami ilmu agama dan juga memiliki keterampilan untuk melakukan komunikasi antar pribadi kepada mat'u. Contohnya, kita menasehati teman-teman. Yang kedua, dakwah ammah adalah dakwah yang menggunakan lisan sebagai media penyampaiannya dan ditujukan kepada khalayak umum. Contohnya seperti pidato, tausiah, khutbah, dan lain-lain. Yang ketiga, dakwah bil hikmah adalah dakwah yang disampaikan dengan secara arif dan bijaksana, juga sesuai dengan kondisi mat'u. Dakwah ini memberikan kesempatan bagi para mat'u untuk mengambil keputusannya sendiri dan tidak dengan paksaan, sehingga mereka benar-benar melakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya berdakwah kepada orang yang belum memeluk agama Islam. Yang keempat, dakwah bilhal adalah dakwah yang disampaikan dengan memberikan contoh melalui perbuatan secara langsung. Dakwah ini dilakukan dengan cara merealisasikan ajaran Islam dalam bentuk amal nyata. Contohnya seperti menampilkan akhlakul karimah dan amal perbuatan yang soleh. Yang kelima, dakwah bitadwin. Dakwah ini juga biasa disebut dengan dakwah bil qalam. Dakwah bitadwin adalah dakwah yang disampaikan melalui tulisan. Contohnya dalam bentuk menerbitkan kitab-kitab, tulisan, atau artikel di internet. Yang keenam, dakwah bilisan. Dakwah ini adalah dakwah yang menggunakan kata-kata ucapan untuk menyampaikan isi atau pesan dakwah. Dakwah ini juga seringkali digunakan dalam pengajaran atau memperingati hari-hari tertentu. Contohnya seperti khutbah di hari raya atau di hari Jumat, ceramah, nasihat, dan lain-lain. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu model dakwah. Model berarti pola, contoh, acuan, ragam, dan sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model dakwah terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, model dakwah fardiyah adalah suatu model yang berfokus untuk berbicara kepada objek dakwah tanpa persiapan yang matang. Yang kedua, model dakwah fi'ah adalah dakwah yang dilakukan seorang dai terhadap kelompok kecil dalam suasana tatap muka seperti dalam ceramah atau majelis. Yang ketiga, model dakwah pendidikan adalah dakwah yang dilaksanakan oleh seorang guru yang mengajar di kelas, baik di sekolah maupun di rumah. Yang keempat, model dakwah bi'tiyah adalah model dakwah yang dilakukan melalui seorang utusan. Yang kelima, model dakwah koresponden adalah model dakwah yang dilakukan dalam metode surat menyurat untuk menyampaikan dakwah. Yang keenam, model dakwah islahiyah adalah model dakwah yang dilakukan untuk melerai atau mendamaikan dua belah pihak yang saling terlibat suatu perpecahan. Yang ketujuh, model dakwah organisasi adalah model yang dilakukan melalui suatu organisasi agar lebih terarah, teratur, dan terkoordinasi. Yang kedelapan, model dakwah umum adalah model yang bersifat untuk khalayak umum baik dalam bentuk media maupun dalam bentuk tatap muka. Baik, sekarang kita masuk ke bab 5, yaitu tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan problematika dakwah masa kini. Pembahasan yang pertama yaitu tentang sumber daya pendakwah atau dai. Dai atau yang sering disebut sebagai pendakwah merupakan orang yang melakukan dakwah. Dalam ilmu komunikasi, pendakwah adalah komunikator sebagai orang yang menyampaikan pesan, komunikasi atau message kepada orang lain. Karena dakwah bisa melalui tulisan, lisan, perbuatan, maka penulis keislaman, penceramah Islam, mubalik, guru mengaji, pengelola panti asuhan Islam, dan sejenisnya termasuk pendakwah. Pendakwah bisa bersifat individu ketika dakwah yang dilakukan secara perorangan dan bisa juga kelompok atau organisasi. Yang kedua, mitra dakwah atau mat'u. Mat'u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak.
Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. Muhammad Abduh membagi mat'u menjadi 3 golongan, yaitu golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran, dapat berpikir secara kritis, dan dapat cepat menangkap persoalan. Golongan awam, yaitu orang kebanyakan yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, serta belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi. Golongan yang berbeda dengan kedua golongan tersebut. Mereka senang membahas sesuatu tetapi hanya dalam batas tertentu saja dan tidak mampu membahas secara mendalam. Di dalam Al-Quran juga menyebutkan ada 3 tipe mat'u, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang materi dakwah atau maddah. Maddah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mat'u. Hal ini jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah ialah membahas ajaran Islam itu sendiri. Sebab semua ajaran Islam yang sangat luas itu bisa dijadikan maddah dakwah, dan menurut Muhammad Ali Aziz, maddah pada garis besarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: akidah, syariah, muamalah, dan akhlak. Keseluruhan ajaran Islam yang menjadi maddah dakwah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, penggalian terhadap maddah dakwah ialah penggalian terhadap Al-Quran dan hadis. Karena seluas-luasnya ajaran Islam itu, maka setiap dai harus selalu berusaha dan tidak bosan-bosannya mempelajari Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab lainnya, serta mempelajari keadaan sosial dan masyarakat di sekitar kita. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang problematika dakwah masa kini. Problematika dakwah dalam masa kini adalah permasalahan-permasalahan yang muncul dalam menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu dengan proses yang ditangani oleh para pendakwah terhadap masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam perkembangan zaman masa kini. Problematika dakwah dalam masa kini terbagi dalam segi internal dan eksternal dakwah. Problematika dakwah dalam segi internal yaitu yang pertama, dai yang belum menguasai materi. Yang kedua, pemilihan materi dai yang tidak pas. Contohnya seperti seorang dai laki-laki tetapi membahas soal fikih kewanitaan, misalnya datang bulan. Nah, dalam hal ini seorang dai pasti tidak akan bisa menjelaskan secara mendalam karena dai tersebut tidak mengalaminya, dan begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, seorang dai yang memperjualbelikan atau meminta imbalan setelah berdakwah. Yang keempat, materi yang disampaikan oleh dai hanyalah omongan belaka. Dalam artian, dai tersebut tidak mengamalkan apa yang disampaikannya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, dai bisa pakai metode dakwah bilhal atau dakwah perbuatan. Jadi, dai tersebut berdakwah tidak menggunakan lisan, tetapi menggunakan perbuatannya. Lalu problematika dakwah dalam segi eksternal yaitu dai tidak mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika seorang dai mengalami gagap teknologi, maka ini akan berdampak besar dalam dakwahnya, dan dai akan mengalami ketertinggalan zaman karena kemajuan teknologi tersebut berimplikasi pada perubahan yang begitu cepat pada masyarakat, terutama terhadap pola pikir, sikap, moral, dan kepribadian masyarakat. Berdakwah di era sekarang ini bukanlah hal yang mudah, namun tidak juga sulit. Model ceramah agama yang dulunya lebih bersifat konvensional setidaknya telah mulai ditinggalkan oleh sejumlah dai, lalu mulai bergeser pada dakwah berorientasi entertain, yakni model berceramah agama yang tidak hanya sekedar mendengarkan ceramah sang dai, tetapi juga sekaligus sebagai ajang hiburan. Ustadz Muhammad Nur Maulana sebagai penceramah di media sosial mengakui bahwa tidak semua masyarakat menyukai pola atau model ceramah seperti ini. Menurut beliau, dakwah yang diselingi humor itu hanya metode saja, sebab tujuannya adalah agar jamaah mengetahui ajaran Islam. Yang terpenting bagaimana agar jamaah tidak bosan mendengarkannya, karena terbukti ceramah dan kajian pada umumnya sering membosankan dan menjenuhkan, sehingga pesan agama tidak tersampaikan dengan baik. Di era globalisasi dan informasi ini, perubahan masyarakat lebih cepat jika dibandingkan dengan pemecahan dakwah. Manusia di zaman sekarang ini disibukkan oleh kebutuhan yang semakin kompetitif, bersaing dengan aneka ragam tantangan, bahkan berkorban raga serta jiwanya. Termasuk di dalamnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah membawa umat manusia untuk mengikuti kepentingan diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Bahkan tidak mustahil sering menimbulkan benturan antar sesama manusia. Bahkan ada juga manusia yang mengalami krisis moral dengan meninggalkan ibadah serta amal saleh lainnya. Para generasi muda yang menjadi tumpuan harapan bangsa dan negara dan agama seringkali terbentur untuk tidak melaksanakan bahkan mengabaikan sholat.
Sementara kehidupan di luar telah membudaya pergaulan bebas, mabuk-mabukan, maraknya perjudian, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya. Agar dakwah dalam konteks kekinian dapat berhasil, maka diperlukan para juru dakwah yang profesional dengan kemampuan penguasaan, kecakapan, dan kekhususan yang tinggi. Ada beberapa rancangan kerja dakwah yang dapat dilakukan untuk menjawab problematika umat sekarang ini. Yang pertama yaitu mengintegrasikan wawasan etika, estetika, logika, dan budaya dalam berbagai perencanaan dakwah. Yang kedua, mendirikan pusat-pusat studi dan informasi umat secara lebih profesional dan berorientasi pada kemajuan iptek. Yang ketiga, menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi, kesehatan, dan kebudayaan umat Islam. Sukses tidaknya suatu dakwah bukanlah diukur melalui gelak tawa atau tepuk riuh pendengarnya. Kesuksesan dakwah dilihat pada bekas yang ditinggalkan dalam benak pendengarnya ataupun tercermin dalam tingkah laku mereka. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan agar dakwah Islam di era ini tetap relevan, efektif, dan produktif, yaitu proses dakwah tidak boleh lagi terbatas pada dakwah bilisan. Media massa, cetak, dan elektronik harus dipikirkan untuk menunjang dakwah. Merebut remaja Indonesia adalah tugas dakwah Islam jangka panjang karena anak-anak muda adalah aset yang tak ternilai. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang ke-6, yaitu tentang faktor hidayah dalam dakwah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang arti hidayah dan macam-macamnya. Hidayah secara bahasa berarti tuntunan atau petunjuk dengan halus untuk mencapai tujuan. Secara istilah, hidayah ialah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah. Hidayah merupakan petunjuk yang bersifat informatif untuk mengarahkan seseorang menuju jalan kebenaran yang hak, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk tersebut bersifat lembut. Kelembutannya hanya bisa dirasakan oleh seseorang dalam dirinya untuk menuntun ke jalan yang benar serta meninggalkan jalan yang salah atau sesat. Menurut Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, ada 5 macam hidayah yang dianugerahkan kepada manusia, yaitu yang pertama, hidayah ilhami atau petunjuk ilhami. Hidayah ini merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada semua makhluk ciptaannya. Hidayah jenis ini terbentuk sejak kita dilahirkan. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah ilhami kepada lebah yang suka hinggap di bunga untuk mengambil saripatinya, dan juga dapat membangun sarang dengan desain yang paling sempurna. Misalnya juga seorang bayi yang lapar diberi hidayah ilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menangis dan merengek-rengek pada ibunya agar diberi ASI. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah ilhami kepada makhluknya. Semua makhluk yang diciptakan Allah akan menerima hidayah ini. Dalam bahasa kita, hidayah ilhami ini adalah insting yang merupakan tingkat intelijensi paling rendah. Yang kedua yaitu hidayah hawasi atau petunjuk panca indera. Ini adalah hidayah yang membuat makhluk mampu merespon suatu peristiwa dengan respon yang sesuai. Contohnya ketika manusia mendapatkan kebahagiaan, maka ia akan senang, dan jika mendapatkan musibah, maka ia akan sedih. Dalam istilah kita, hidayah hawasi ini adalah kemampuan inderawi. Yang ketiga yaitu hidayah akli atau petunjuk akal. Hidayah ini merupakan hidayah yang diberikan khusus pada manusia yang membuatnya bisa berpikir untuk menemukan ilmu sekaligus merespon peristiwa dalam kehidupannya dengan respon yang bermanfaat bagi dirinya. Hidayah akal dapat dimiliki jika kita selalu mengambil pelajaran dari segala sesuatu, segala peristiwa, dan seluruh pengalaman hidup. Namun, hidayah akal ini mempunyai keterbatasan dalam menyeragamkan respon terhadap sebuah kejadian untuk seluruh manusia. Mungkin respon tertentu baik menurut kita, akan tetapi menurut orang lain itu belum tentu baik. Maka diperlukanlah sebuah standar untuk menyeragamkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Yang keempat yaitu hidayah dian atau petunjuk agama. Hidayah ini merupakan sebuah panduan ilahiyah dari Al-Quran dan As-Sunnah yang membuat manusia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk. Hidayah ini merupakan SOP untuk menjalani kehidupan. Tentunya yang membuatnya yang maha segala-galanya, yang menciptakan manusia itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menciptakan itu adalah Allah, maka pastilah itu yang terbaik. Yang kelima yaitu hidayah taufik atau pertolongan. Hidayah ini merupakan hidayah yang membuat manusia hanya akan menjadikan agama sebagai panduan hidup dalam menjalani kehidupannya. Hidayah taufik ibarat benih yang Allah semaikan di hati seseorang yang tidak hanya bersih dari segala penyakit, tetapi juga subur dengan tetesan robbani,
bersih dan suburnya hati akan terlihat dari pohon-pohon kebaikan dan amal yang tumbuh di atasnya. Setiap manusia yang menerima hidayah ilham, hidayah hawas, hidayah akal, kemudian hidayah diniyah bisa diperoleh melalui pembelajaran. Namun, tidak semua manusia mendapatkan hidayah taufik, walau dari belajar atau diajari. Hanya kesungguhanlah yang akan membuat seseorang pantas menerima hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, perlu perjuangan untuk mendapatkan hidayah Allah hingga sampai kepada taufiknya. Hidayah yang seperti ini bisa berwujud pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Konversi agama secara umum dapat diartikan berubah agama ataupun masuk agama. Konversi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran dan tindakan agama. Para ahli agama mengatakan bahwa yang menjadi faktor pendorong terjadinya konversi agama adalah petunjuk ilahi. Pengaruh supernatural berperan secara dominan dalam proses terjadinya konversi agama pada diri seseorang atau kelompok. Dalam pandangan Islam pun, penyebab terjadinya konversi agama dapat disebabkan oleh faktor hidayah Allah dan kebiasaan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang hidayah dan ikhtiar dakwah. Dakwah merupakan ikhtiar seorang dai untuk memberikan pemahaman atau ajakan untuk mencapai suatu tujuan yang baik kepada mad'u. Di sini seorang dai diwajibkan dan diperintahkan terus menyampaikan seruan kebaikan kepada semua manusia. Sedangkan hasilnya, apakah orang tersebut akan berubah dan akan mendapatkan hidayah, semua itu serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakallah hanya kepadanya. Nah, di antara metode yang dilakukan para dai untuk membantu mad'u mendapatkan hidayah dari Allah adalah sebagai berikut. 1. Menanamkan tauhid. 2. Mengajak mad'u untuk bertobat kepada Allah. 3. Dai haruslah istiqomah dalam bertablik atau mengajarkan ajaran Islam. 4. Mengajak mad'u untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 5. Mengajak mad'u untuk selalu membaca Al-Quran, memahaminya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. 6. Mengajak mad'u untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. 7. Mengajak mad'u untuk selalu mengerjakan sholat. 8. Mengajak mad'u untuk selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang ketujuh, yaitu tentang efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Pembahasan yang pertama yaitu tentang persuasi dakwah. Komunikasi persuasi adalah komunikasi yang dilakukan dengan tujuan mempengaruhi dan membujuk orang lain agar menuruti permintaan, perintah, atau menyetujui suatu argumennya, sehingga timbul kesadarannya sendiri untuk mengikuti ajaran pendakwah dengan cara halus atau tanpa paksaan. Ada beberapa faktor pendukung dakwah persuasif. Yang pertama yaitu pesona dari dai. Untuk mendukung dakwah persuasif, maka dibutuhkanlah dai yang pintar serta pandai dan fasih dalam berbahasa. Yang kedua, keunikan materi dakwah. Semakin unik materi yang disampaikan, maka semakin banyak pula mad'u yang tertarik untuk mendengarkan dan mengamalkannya. Ada beberapa hambatan dalam komunikasi persuasif yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal yaitu berupa persepsi sosial, posisi sosial, dan proses belajar sosial. Sedangkan pada faktor eksternal yaitu dapat disebabkan oleh dalam member penguatan kepada sasarannya. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang tahap-tahap perubahan perilaku. Menurut Dr. Majdi Al-Hilali dalam bukunya, setiap perubahan perilaku itu melewati 3 tahapan besar, yaitu akal, hati, dan hawa nafsu. Proses perubahan mitra dakwah setelah mendapatkan pesan-pesan dakwah dapat melalui berbagai macam tahap dan cara yang berbeda. Dakwah selalu menimbulkan 3 efek pada diri mitra dakwah, yaitu yang pertama efek kognitif. Ini adalah efek setelah menerima pesan dakwah. Mitra dakwah akan menyerap isi dakwah tersebut melalui proses berpikir, dan efek ini bisa terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan dimengerti oleh mad'u tentang isi pesan yang diterimanya. Diharapkan setelah mendengar pesan yang disampaikan oleh pendakwah, mitra dakwah dapat mengubah pola pikirnya mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan hal tersebut, menuju pemikiran yang lebih besar dan terbuka. Efek yang kedua yaitu efek afektif. Efek afektif ini timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci oleh mitra dakwah, yang meliputi segala yang berhubungan dengan emosi, sikap, serta nilai. Seorang mitra dakwah akan menunjukkan reaksinya ketika mendapatkan pesan-pesan. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Efek yang ketiga yaitu efek behavioral.
Efek behavioral adalah efek yang timbul setelah timbulnya dua efek sebelumnya. Bisa berupa tindakan atau tingkah laku yang merealisasikan pesan dakwah yang disampaikan oleh sang pendakwah. Seseorang akan bertindak dan bertingkah laku setelah ia melewati proses pemahaman tentang apa yang ia ketahui. Kemudian, merasakan apakah hal itu suatu yang benar atau salah. Barulah melakukan sebuah tindakan yang seharusnya ia lakukan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang evaluasi efek dakwah. Evaluasi efek dakwah seringkali diabaikan oleh kebanyakan pendakwah, baik perorangan maupun lembaga. Kebanyakan mereka setelah dakwah disampaikan, maka selesailah dakwah tersebut. Padahal, evaluasi itu sangatlah penting untuk penentuan rencana dakwah yang akan dilakukan berikutnya. Tanpa melakukan evaluasi dakwah, maka kesalahan-kesalahan yang merugikan tujuan dakwah itu akan terulang kembali. Sebaliknya, dengan mengevaluasi dakwah secara cermat, maka kesalahan akan diketahui dan disempurnakan pada langkah-langkah berikutnya. Oleh sebab itu, perencanaan dakwah haruslah berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya. Misalnya bertanya kepada panitia tentang kekurangan dan kelebihan apa pada acara kita sebelumnya. Sehingga di acara yang akan diadakan selanjutnya, kita sebagai pendakwah bisa meningkatkan kelebihannya. Ada beberapa hal yang harus dievaluasi setelah persuasi dakwah, yaitu yang pertama, penyajian pesan komunikasi. Walaupun dakwah bukan satu-satunya faktor yang menentukan, tetapi tahap ini sangatlah penting. Oleh sebab itu, seorang pendakwah harus memahami masyarakat yang akan menerima dakwahnya. Hal ini berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. Kesesuaian materi dengan tingkat pengetahuan dan kondisi masyarakat akan memengaruhi lancarnya proses dakwah. Yang kedua yaitu perhatian. Tidak mungkin kita dapat mempengaruhi seseorang jika orang itu tidak menaruh perhatian terhadap isi pesan dakwah yang disampaikan. Bertambahnya perhatian masyarakat pada dakwah karena sering mendengar dan mengalami dalam hidupnya. Perhatian bisa datang dari luar, bisa juga dari dalam. Faktor dari luar secara psikologi biasanya memiliki sifat-sifat yang lebih menonjol, misalnya karena pergerakan atau pengulangan. Yang ketiga yaitu pemahaman. Nah, evaluasi pada pemahaman ini perlu diperhatikan karena setelah pendakwah mendapatkan perhatian dari orang yang menerima dakwah, maka apakah mereka dapat memahami apa yang disampaikan dengan baik? Apakah akan timbul masalah salah paham, salah tafsir, atau salah menjelaskan? Karena kita tidak mungkin bisa memengaruhi orang jika mereka tidak memahami maksud dan tujuan pendakwah. Yang keempat yaitu tunduk pada pesan pembicara. Tunduk pada pesan pembicara tidak akan terjadi jika pendengar belum paham dan meyakini kebenaran isi dakwah beserta keuntungan yang akan didapatkan dengan mematuhi pesan tersebut. Setidaknya mereka bisa menghindari kerugian yang terjadi jika sesuatu yang salah menimpa mereka. Yang kelima yaitu penahanan dalam ingatan. Jika pendengar sudah berminat dan tunduk pada pesan pembicara, maka sejauh mana mereka dapat menahan dalam ingatan mereka. Penahanan yang dimaksud tidak hanya bersifat sementara, agar pendengar dapat mengingat isi pesan dakwah. Pendakwah bisa menggunakan kisah-kisah dalam Al-Quran. Dengan menggunakan kisah-kisah dalam Al-Quran, pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran bisa dijadikan sebagai pelajaran dalam hidup si mitra dakwah. Yang keenam, evaluasi pada tingkah laku. Pendengar dakwah haruslah benar-benar melaksanakan tingkah laku sesuai dengan harapan pendakwah. Isi pesan yang disampaikan dapat berhasil atau tidaknya itu ditentukan dengan penilaian. Yang pertama, mat'u telah merasakan dan berpikir seperti apa yang dirasakan dai. Yang kedua, mat'u dapat memahami isi pesan dengan baik. Yang ketiga, mat'u sudah paham dan sependapat dengan dai. Yang keempat, mat'u sudah yakin seyakin-yakinnya atas isi pesan yang disampaikan dai. Yang kelima, mat'u sudah bertingkah laku seperti yang dimaksud dan tujuan isi pesan. Yang keenam, mat'u rela berkorban untuk membela kebenaran isi pesan yang disampaikan oleh dai tersebut. Di dalam komunikasi, jika seorang dai tidak dapat mencapai tujuan apa yang direncanakannya, maka ia tidak bisa menyalahkan mat'u. Dai harus introspeksi diri untuk mengetahui kesalahan dan penyebabnya. Ia harus tahu apa yang menyebabkan isi pesannya tidak mencapai tujuan. Nah, itu tadi sedikit pembahasan yang dapat saya uraikan tentang beberapa materi mata kuliah ilmu dakwah. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.